Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan judul penelitian kami, yaitu meningkatkan keterampilan menyimak, analisis literasi dalam pembelajaran di SDN Ibu Janab 2 sebagai tugas UAS semester 2. Kami dari program studi pendidikan sekolah dasar IKIP Siliwangi. Ada kami dari anggota, saya sendiri sebagai Riani Januarilis Pauji, kedua Ibu Ripka Tursini, dan ketiga ada Samsiah. Baik, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan apa pentingnya penelitian ini. Penelitian ini adalah untuk mencari tahu keterampilan menyimak itu adalah merupakan kemampuan dasar yang penting dalam proses pembelajaran. Kami juga berharap bahwa penelitian ini bisa membantu untuk memahami bagaimana meningkatkan keterampilan tersebut dalam pembelajaran kelas 3 SD. Dengan keterampilan menyimak yang baik, kami sebagai calon guru sekolah dasar berharap bahwa siswa nantinya dapat memahami informasi yang disampaikan selama pembelajaran, sehingga hal itu juga akan membawa dampak yang baik pada prestasi akademik mereka. Pada slide ketiga ini ada langkah-langkah penelitian, yaitu yang pertama, memilih topik, kedua, merumuskan masalah, ketiga, mengumpulkan data, lalu keempat ada menganalisis data, dan yang keempat, terakhir, melaporkan hasil penelitian. Untuk penjelasan dari langkah-langkah penelitian yang lebih rinci, kami akan menjelaskan lebih mendalam di slide yang berikutnya. Slide keempat ini, saya akan menjelaskan alasan dari kelompok kami memilih topik penelitian. Keterampilan menyimak merupakan salah satu kompetensi dasar yang kami percayai itu sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga perlu adanya mendapat perhatian khusus. Lalu yang kedua itu penelitian ini juga sesuai dengan kebutuhan kurikulum pendidikan yang semakin menekankan adanya pengembangan literasi dan serta keterampilan komunikasi. Ternyata banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyimak, sehingga kami sebagai mahasiswa Prodi PGSD memutuskan untuk mengambil judul penelitian ini, sehingga harapannya akan memberikan sumbangsih solusi praktis untuk masalah umum yang dihadapi oleh guru dan siswa selama pembelajaran. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan slide yang kelima, yaitu merumuskan masalah. Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan guru dapat mempengaruhi seberapa baik siswa dapat menyimak. Suasana kelas yang konduktif, termasuk kebisingan dan kenyamanan, dapat mempengaruhi konsentrasi siswa saat menyimak. Di sini juga siswa yang memiliki minat dan motivasi tinggi untuk belajar cenderung lebih aktif dalam menyimak. Tingkat pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyimak informasi. Ada juga kemampuan bahasa, termasuk kosakata dan tata bahasa, dapat mempengaruhi sejauh mana siswa dapat memahami apa yang disimak. Baik, selanjutnya slide yang keenam, yaitu tentang Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan slide yang kelima, yaitu merumuskan
masalah. Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan guru dapat mempengaruhi seberapa baik siswa dapat menyimak. Suasana kelas yang konduktif, termasuk kebisingan dan kenyamanan, dapat mempengaruhi konsentrasi siswa saat menyimak. Di sini juga siswa yang memiliki minat dan motivasi tinggi untuk belajar cenderung lebih aktif dalam menyimak. Tingkat pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyimak informasi. Ada juga kemampuan bahasa, termasuk kosakata dan tata bahasa, dapat mempengaruhi sejauh mana siswa dapat memahami apa yang disimak. Baik, selanjutnya slide yang ke-6 yaitu tentang di sini juga ada 3 pertanyaan ya, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak pada siswa? Yaitu faktor dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal adalah dari dalam siswa, yaitu ada sikap, motivasi, kondisi psikologis, pengalaman, dan faktor fisik. Nah, ada juga faktor internal, yaitu dari lingkungan sekitar, meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, kualitas materi, metode pembelajaran, dan karakteristik pembicara. Di sini juga ada pertanyaan di nomor 3. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keterampilan menyimak dan menyimak siswa sebelum dan setelah penerapan strategi literasi? Nah, di sini ada keterampilan yaitu dengan cara melibatkan siswa dalam serangkaian kegiatan yang berfokus pada pemahaman teknisi atau dikenal juga District Listening Thinking Activity atau DLTA. Ya, keterampilan memori sebelum penerapan strategi yaitu literasi, menyimak pasif atau passive listening, pemahaman yang dangkal, kesulitan dalam mengidentifikasi struktur dan urutan. Ada juga keterampilan dalam mengelola dan kurangnya kesadaran metakognitif ya, yaitu keterampilan menyimak setelah penerapan strategi literasi, menyimak aktif atau active listening, yaitu pemahaman yang lebih mendalam, dan keterampilan komprehensif ya. Ada juga kemampuan mengidentifikasi struktur dan organisasi, ada juga reaksi yang kritis dan tepat, dan peningkatan kesehatan metakognitif. Yaitu lanjut ke slide. Di situ bagaimana strategi pembelajaran literasi dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa di dalam kelas. Sama jawabannya seperti tadi. Di sini juga ada penelitian, ada pertanyaan, apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan peningkatan literasi untuk menyimak, yaitu kurangnya penelitian dan pemahaman strategi, waktu dan sumber daya terbatas, kesulitan dalam memodifikasi materi, keterampilan
keterampilan manajemen kelas, dan penilaian keterampilan menyimak. Nah, di sini juga ada lagi pertanyaan, bagaimana strategi pembelajaran literasi dapat diterapkan untuk mengimplementasikan keterampilan menyimak siswa? Yaitu dengan berfokus pada pemahaman aktif dan keterlibatan kognitif dengan cara menganalisis, memproses, dan merespon informasi yang didengar. Baik, di sini saya juga. Untuk slide selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Kuesioner disebarkan kepada siswa di kelas yang terlibat dalam penelitian. Proses pengisian kuesioner dilakukan secara anonim untuk menjaga privasi siswa dan mendorong kejujuran dalam menjawab. Pengumpulan data dilakukan sebelum dan setelah penerapan strategi literasi untuk memungkinkan perbandingan hasil. Untuk slide selanjutnya yaitu menganalisis data. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data, selanjutnya kita dapat olah data tersebut misalnya dengan menampilkannya dengan bentuk diagram. Setelah pengumpulan data, hasil kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan responden dan tren umum. Selain itu, analisis komparatif akan dilakukan untuk mengevaluasi perubahan keterampilan menyimak siswa sebelum dan setelah penerapan strategi literasi. Untuk slide selanjutnya, di sini ada contoh diagram lingkaran. Nah, untuk efektivitas strategi, 85% siswa merasa bahwa strategi literasi yang diterapkan membantu mereka memahami materi lebih baik. Untuk minat belajar, 78% siswa lebih tertarik untuk menyimak ketika menggunakan media audio atau visual. Untuk diskusi kelompok, 72% siswa setuju bahwa diskusi kelompok setelah menyimak sangat membantu dalam memperjelas pemahaman mereka. Untuk slide selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian. Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan skor keterampilan menyimak sebelum dan sesudah penerapan strategi adalah signifikan 0,05, mengonfirmasi bahwa strategi literasi yang diterapkan berpengaruh positif terhadap keterampilan menyimak siswa. Hasil analisis data kuesioner menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran literasi secara signifikan meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Respon siswa terhadap strategi yang digunakan juga sangat positif, menunjukkan bahwa pendekatan yang bervariasi dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka. Penilaian ini memberikan dasar yang kuat untuk terus mengembangkan metode pembelajaran literasi dalam konteks menyimak.